Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zika Theodunisa. Saya dari kelas Mekanika Fluida B1. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dengan mereview jurnal yang telah saya buat, yaitu tentang analisis aliran sungai dengan penghalang kotak dan melengkung berdasarkan mekanika fluida. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Sugi selaku dosen pengampu Mekanika Fluida B1. Untuk abstraknya sendiri, pemilihan bentuk penghalang mempengaruhi pola aliran dan distribusi kecepatan dalam sistem yang memiliki implikasi dalam desain sistem hidrodinamika dan aerodinamika. Model numerik berbasis skema di 2 9 ini dengan pendekatan BGK digunakan untuk mengenai efek tumbukan partikel dalam fluida. Nah, simulasi dilakukan dalam domain 2 dimensi dengan kondisi batas bounce back pada penghalang dan Intel velocity driven. Intel velocity driven flow untuk mempertahankan fosil kecepatan masuk. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa penghalang kotak menghasilkan gangguan yang lebih signifikan dalam distribusi kecepatan sendiri. Kemudian, sementara itu, penghalang melengkung menciptakan transisi aliran yang lebih halus dengan distribusi kecepatan yang lebih stabil, serta kecepatan maksimum yang lebih tinggi akibat pengurangan efek separasi aliran. Nah, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana bentuk geografi penghalang, kemudian penghalang mempengaruhi karakteristik aliran fluida sendiri. Nah, hasil ini dapat diterapkan dalam optimasi sistem hidrodinamika, mitigasi hambatan aerodinamika, serta pengembangan metode numerik berbasis LBM untuk geometri kompleks. Kemudian ada pun latar belakangnya sendiri. Aliran fluida dalam lingkungan dengan hambatan merupakan fenomena penting dalam berbagai bidang teknik, termasuk aerodinamika, hidrodinamika, dan rekayasa sistem perpipaan. Dalam sistem sendiri, seperti kanal, sungai, atau pipa dengan rintangan, keberadaan penghalang dapat menyebabkan perubahan pola aliran, separasi, pembentukan vortex, serta variasi distribusi tekanan dan kecepatan. Nah, pemahaman terhadap perilaku aliran ini menjadi visual untuk peningkatan efisiensi desain infrastruktur teknik. Kemudian mengurangi hambatan aerodinamika serta mengoptimalkan sistem transportasi fluida. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam simulasi aliran fluida ini yaitu metode LBM. Nah, LBM sendiri merupakan pendekatan berbasis mekanika statistik yang mempresentasikan fluida sebagai partikel diskret yang bergerak dan bertumbukan dalam kisi atau lattice. Nah, berbeda dengan metode konvensional seperti Navier-Stokes atau LBM ini memiliki keunggulan dalam menangani geometri kompleks dan menyediakan solusi numerik dengan stabilitas tinggi serta efisiensi komputasi yang baik. Nah, dalam penelitian ini, dua jenis penghalang kotak dan melengkung dipelajari untuk mengevakuasi dampaknya terhadap karakteristik aliran fluida. Penghalang kotak mempresentasikan rintangan dengan sudut tajam yang sering ditemukan dalam struktur rekayasa seperti pilar jembatan dan bangunan di tepi sungai. Sementara itu, penghalang melengkung lebih menyerupai struktur alami seperti bantuan dalam aliran sungai atau sayap pesawat dalam aerodinamika. Studi ini bertujuan untuk membandingkan efek kedua geometri ini terhadap pola aliran, distribusi kecepatan, dan serta pembentukan vortex di belakang penghalang. Adapun metodologinya, yang pertama yaitu teori mekanika fluida dalam struktur sungai. Ini eh, terbagi menjadi dua, yaitu persamaan kontinuitas atau konservasi massa dan juga persamaan Navier-Stokes atau konservasi momentum. Nah, persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa bahwa massa fluida yang masuk ke dalam suatu wilayah kontrol harus sama dengan massa yang keluar. Jadi antara masuk dan keluar itu harus imbang, harus sama. Jika tidak ada akumulasi atau sumber tambahan, dirumuskan dengan Doro per Dote plus kali rho V sama dengan 0 untuk
Ini Doro per dot T plus delta dikalikan dengan rho dikalikan V sama dengan nol. Untuk fluida inkompresibel atau densitas tetap, persamaannya menjadi do kali V sama dengan nol. Nah, di dalam sungai persamaan ini memastikan bahwa debit air yang masuk ke suatu segmen harus sama dengan debit yang keluar, kecuali ada kehilangan akibat infiltrasi atau penguapan. Persamaan Navier-Stokes atau konservasi momentum sendiri, yaitu persamaan yang menggambarkan keseimbangan gaya yang bekerja pada fluida dalam bentuk. Ini rumusnya yaitu rho dikalikan dengan do V per do T ditambah V dikalikan do V dikalikan dengan delta V sama dengan min delta P plus mu delta kuadrat V plus rho G atau gravitasi. Simulasi menggunakan metode LBM berbasis skema d 2 hi 9 dengan pendekatan BKG. Nah, fungsi distribusi Fi mempengaruhi penggunaan persamaan lattice-Boltzmann berikut. Dengan F1 adalah fungsi distribusi, Fi adalah fungsi distribusi, Fi pangkat EHI adalah fungsi distribusi keseimbangan. Nah, mensimulasikan aliran fluida dalam domain sungai dua dimensi yang mengandung dua dimensi penghalang. Yang pertama ada tiga penghalang bentuk kontak, tiga penghalang bentuk kotak disusun sejajar dengan jarak tertentu satu sama lain meniru objek statis seperti pilar jembatan. Kemudian ada penghalang melengkung yang menyerupai bentuk sinusoidal mewakili struktur dengan desain aerodinamis. Kemudian ada skema simulasi. Simulasi aliran fluida dalam penelitian ini dilakukan pada domain berupa saluran dua dimensi dengan dimensi grid 200 kali 100 untuk mempresentasikan kondisi fisik yang realistis. Nah, diterapkan syarat batas atau no-slip condition pada penghalang dan dinding saluran guna memastikan bahwa kecepatan fluida di permukaan tersebut bernilai nol. Kemudian untuk kecepatan Intel diberikan dalam bentuk profil kecepatan parabolik yang sesuai dengan karakteristik aliran sungai alami di mana kecepatan maksimum terjadi di tengah saluran dan meniru menuju dinding. Nah, simulasi ini menggunakan metode LBM dengan model D2Hi9 yang memungkinkan pemodelan aliran sungai, aliran fluida dengan resolusi spasial tinggi serta menangkap fenomena seperti separasi aliran dan pembentukan vortex di sekitar penghalang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam implementasi kode Python. Yang pertama ini adalah aliran fluida penghalang bentuk melengkung, di mana pertama kita import NumPy, KS NumPy, kemudian kita import Matplotlib, Pyplot, ASPLT. Nah, untuk parameter stimulasi, kita menggunakan rumus seperti ini. Nx, NC, Ny sama dengan 200 kali 100. Ini masuk pada rumusnya. Itu kita masukkan ini. Dimensi gridnya kita masukkan 200 kali 100 ini. Ini ada resolusi gridnya. Kemudian omega 1,1 ini parameter relaksasi LBM. Kemudian ada CSGR atau sepertiga. Ini merupakan kecepatan suara kuadrat dalam LBM. Kemudian untuk distribusi kecepatan awal, ini kita menggunakan F sama dengan NP once. Kemudian inisialisasi penghalang berbentuk gelombang kompleks sebagai berikut rumusnya. Ini menggunakan for in. Untuk yang ini menggunakan def equilibrium untuk fungsi keseimbangan LBM-nya. Nah, ini V-nya ini kecepatan arah. Kemudian untuk for in range, dimasukkan. Ini return-nya. Kemudian untuk simulasi utama, ini kita menggunakan def simulate LBM-nya di step 700. Dan for in range-nya bisa dilihat di sini. Nah, ini kemudian selanjutnya memantulkan di sekitar penghalang. Seperti ini rumusnya. Kemudian menjalankan simulasinya, ini simulasi LBM-nya. Nah, visualisasi hasilnya ini 12,6 ini.
Ini adalah visualisasi hasilnya. Nah, warna ungu kuning, ini color budnya, ini kecepatan aliran. Ungu kuning ini kecepatan aliran. Ini simulasi aliran sungai dengan penghalang melengkungnya. Adapun penjelasannya sendiri, NXNI ini menentukan grid, ukuran grid atau simulasi. Omega ini parameter relaksasi berkaitan dengan viskositas fluida. YSGR ini kecepatan suara kuadrat dalam model LBM d 2 h 9. Untuk F-nya ini fungsi distribusi partikel fluida diinisialisasi dengan nilai awal 4/9 untuk keseimbangan awal. Untuk Obstels ini array boolean yang mempresentasikan lokasi penghalang. Kemudian fungsi sinus digunakan untuk membuat bentuk penghalang melengkung kompleks menyerupai pola alami seperti bantuan di sungai. Nah, ini bisa kita lihat sendiri. V-nya ini kecepatan dalam skema d 2 h 9-nya. Fact-nya ini, frekuensinya ini, Maxwell, persamaan dari Maxwell-Boltzmann. Untuk iterasi utama dijalankan selama 700 langkah waktu. Nah, 700 ini merupakan iterasi utamanya. Oke, setelah itu output yang dihasilkan, warna kuning menunjukkan kecepatan tinggi, warna kuning menunjukkan kecepatan tinggi, warna ungu gelap menunjukkan kecepatan rendah. Nah, gangguan aliran akibat penghalang melengkung terlihat jelas dalam distribusi kecepatan. Ini kita bisa lihat dulu, kita zoom. Ini merupakan output dari simulasi aliran sungai dengan penghalang melengkung. Dan ini kecepatan alirannya. Kemudian untuk kode dari aliran fluida dengan 3 penghalang kotak, ini juga hampir sama. Import NumPy, import MATLAB juga. Kemudian parameter simulasinya ini 200, 100 untuk resolusi gridnya. Untuk omeganya ini 1,2. Ini parameter relaksasi LBM-nya. Nah, untuk distribusi kecepatan awalnya ini 9, 4/9. Kemudian inisialisasi rintangan berbentuk sungai dengan 3 penghalang kotak. Kemudian membentuk batas sungai yang sedikit berkelok, 4x in range. Ini untuk tepi atas sungai, Y top. Ini Y bottom, tepi sungai bawah. Kemudian menambahkan 3 kotak penghalang di tengah sungai. Ini kotak pertama, kedua, ketiga. Di sini bisa dilihat ini berbeda-beda. 50/70, 100/120, 150/170, dan seterusnya. Nah, kemudian mencari fungsi keseimbangan. Ini V-nya untuk kecepatan arah. Kemudian untuk simulasi utama, ini rumusnya. Ini untuk pantulan di rintangannya. Kemudian untuk menjalankannya ini sama. Simulasi hasil dengan warna yang sama. Ini ungu kuning. Nah, warna ungu kuning, ini kecepatan aliran. Ini simulasi aliran sungai dengan 3 penghalang kotak juga. Untuk penjelasannya juga hampir sama. NumPy ini digunakan untuk menghitung numerik seperti operasi array dan matriks. MATLAB-nya juga digunakan untuk visualisasi hasil simulasi. Kemudian untuk NXNJ-nya ini menentukan resolusi domain simulasi 200 kali 100 grid. Ini untuk omeganya. F-nya ini 4/9. Kemudian untuk 3 kotak penghalang ditempatkan di posisi yang berbeda dalam sungai. Jadi dari 3 penghalang kotak itu dia itu tidak sejajar. Untuk tempatnya dia itu berbeda-beda seperti itu. Karena agar bisa mengukur eh, biar dia itu tidak flat gitu, tidak penghalangnya tidak. Karena kalau dia dijadikan sama aja
itu hampir sama seperti satu penghalang kotak karena dia bersandingan. Kalau tiga penghalang kotaknya itu tempatnya beracakan, nah itu akan terlihat pengaruhnya seperti apa. Setiap kotak itu berukuran 20 kali 20 grid untuk penghambat aliran fluida dan melihat efek pembentukan vorteksnya. Ini untuk memanggil fungsi simulate atau LBM. Ini untuk menjalankan simulasi dan mendapatkan medan kecepatan fluida UX atau UI-nya. Ini untuk menghitung magnitudo kecepatannya NP, CMAP. Ini infernonya digunakan untuk pewarnaan dari ungu ke kuning. Nah, ini adalah output yang didapatkan dari hasil simulasi aliran sungai dengan tiga penghalang kotak. Jadi dia penghalang kotaknya bersejajar. Untuk penghalang kotaknya dia ini sedikit lebih rendah daripada ini lebih tinggi daripada ini. Untuk kecepatan alirannya dari 0 ke 0,6. 0,6. Nah, hasil analisis dari jurnal yang telah saya buat, yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa bentuk penghalang sangat mempengaruhi aliran. Penghalang kotak ini menyebabkan gangguan aliran yang lebih besar dengan pembentukan daerah reticulation di belakang penghalang dan peningkatan shear stres di sekitar sudut tajam. Sedangkan penghalang melengkung menghasilkan aliran lebih halus dengan gradien kecepatan lebih rendah, mengurangi pembentukan vortex yang dapat menyebabkan turbulensi berlebihan dan resistansi fluida yang lebih besar. Nah, sehingga data kuantitatif dari distribusi kecepatan menunjukkan bahwa penghalang berbentuk kotak menyebabkan akumulasi tekanan di bagian depan dan aliran berputar di belakangnya. Sementara penghalang melengkung menunjukkan pola aliran yang lebih halus dengan perubahan kecepatan yang lebih distribusi. Adapun daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian presentasi video dari saya tentang analisis aliran sungai dengan penghalang kotak dan melengkung berdasarkan mekanika fluida. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.